Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tentang persamaan kuadrat. Kita awali dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi kalau kita tulis sebagai bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c anggota bilangan real, di mana a-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta atau bilangan yang tidak mengandung variabel. Kita coba lihat contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat nomor 1. Yang nomor 1, variabelnya hanya 1, yaitu x. Dan pangkat tertinggi dari x adalah 2. Jadi, nomor 1 merupakan persamaan kuadrat. Yang nomor 2, variabelnya hanya 1, yaitu x, tapi pangkat tertingginya hanya 1, jadi dia bukan persamaan kuadrat. Kemudian nomor 3, variabelnya hanya 1, yaitu y, dan pangkat tertingginya adalah 2, maka dia termasuk persamaan kuadrat. Kemudian nomor 4, variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Dari situ berarti dia tidak termasuk persamaan kuadrat. Kemudian nomor 5, variabelnya hanya 1, yaitu x, dan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, merupakan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan contoh berikut ini. Dari persamaan-persamaan berikut, tentukan nilai a, b, dan c. Kita tahu dari bentuk umum persamaan kuadrat tadi, a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jadi, untuk nomor 1 perhatikan, karena koefisien dari x kuadrat adalah 2, maka a-nya sama dengan 2. Kemudian koefisien dari x adalah 4, maka b sama dengan 4. Dan bilangan tetapnya adalah, atau konstantanya adalah negatif 5. Untuk yang nomor 2 sama, kalau tidak tertulis angka di depan x kuadrat, berarti itu sama dengan 1, a sama dengan 1, b sama dengan negatif 3, dan c sama dengan 8. Untuk nomor 3 perhatikan, di situ hanya ada y kuadrat dan y, jadi konstantanya tidak ada, maka bisa kita tuliskan a sama dengan 4, b sama dengan negatif 12, dan c sama dengan 0. Untuk nomor 4, hanya ada y kuadrat dan konstantanya, jadi bisa kita tuliskan a-nya sama dengan 1 karena angka di depan y kuadrat tidak tertulis, jadi dia sama dengan 1. Kemudian b sama dengan 0 karena tidak ada, dan c sama dengan negatif 25. Nomor 5, kita tahu tadi a adalah angka atau koefisien dari x kuadrat. Meskipun dia ditulis di belakang, tapi ketentuan itu harus kita perhatikan. Jadi a-nya adalah negatif 5, b adalah 1, koefisien dari x tidak tertulis, maka dia sama dengan 1, kemudian c sama dengan 6. Kita lanjutkan mengenai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Kita lihat contohnya. Selidiki apakah 2 dan negatif 8 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita coba. Kita substitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 8 ke persamaan x kuadrat plus 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 2 dulu, kita masukkan ke persamaannya. Jadi x kita ganti dengan 2, karena x kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah
5x, maka 5 kali 2 dikurangi 24. Kita tahu 2 kuadrat adalah 4, 5 kali 2 adalah 10, kemudian kita kurangi 24. Hasilnya sama dengan negatif 10. Karena hasilnya tidak sama dengan 0 seperti yang diminta, maka 2 bukan akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita coba untuk x sama dengan negatif 8. Kita masukkan negatif 8 ke persamaan tersebut. X-nya kita ganti dengan negatif 8. Jadi, negatif 8 kuadrat ditambah 5 kali negatif 8 dikurangi 24. Hasilnya negatif 8 kuadrat itu 64. Kemudian 5 dikali negatif 8 adalah negatif 40, kemudian dikurangi 24, hasilnya adalah 0. Jadi, karena hasilnya sama dengan 0 seperti yang diminta, maka negatif 8 adalah akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah p dikurangi 1x dikurangi 28 sama dengan 0 adalah 7. Tentukan nilai dari p. Karena salah satu akarnya adalah 7, maka kita ganti x dengan angka 7. Setiap x kita ganti dengan 7, jadi 2 kali 7 kuadrat ditambah P dikurangi 1 kali 7 dikurangi 28 sama dengan 0. Kita hitung, 7 kuadrat adalah 49, kemudian P kali 7 adalah 7P, negatif 1 kali 7 adalah negatif 7, kemudian dikurangi 28 sama dengan 0. Kita hitung lagi, 2 kali 49 itu 98, ditambah 7P, kemudian negatif 7 dikurangi 28 adalah negatif 35 sama dengan 0. Kita selesaikan, 98 dikurangi 35 adalah 63, kemudian ditambah 7P sama dengan 0, maka 7P sama dengan, karena berpindah ruas maka menjadi negatif 63, baru P sama dengan negatif 63 dibagi 7, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kita lanjutkan bagaimana mencari akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kita coba satu-satu. Cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Untuk cara memfaktorkan sudah kita pelajari di kelas 8. Jadi Ibu hanya mengulang saja, hanya mengingatkan saja. Jadi nanti ada 2 bentuk. Bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nanti akan diubah menjadi x ditambah p kali x ditambah q sama dengan 0. Dengan syarat p ditambah q sama dengan p dan p kali q sama dengan c. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi, kita nanti akan mencari bilangan berapakah jika kita jumlahkan hasilnya adalah 6 dan kita kalikan hasilnya adalah 8. Ternyata angkanya adalah 2 dan 4, karena 2 ditambah 4 adalah 6 dan 2 kali 4 adalah 8. Jadi bisa kita tuliskan x ditambah 2 kali x ditambah 4 sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan x ditambah 2 nya sama dengan 0. Kemudian yang keduanya x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita beroleh x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita coba.
Kita cari bilangan berapa jika dijumlahkan sama dengan 3 dan jika dikalikan sama dengan negatif 10. Ternyata bilangannya adalah 5 dan negatif 2. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3, dan 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sehingga bisa difaktorkan menjadi X ditambah 5 kali X dikurangi 2. Untuk yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 0, atau yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X yang pertama sama dengan negatif 5 dan X yang kedua sama dengan 2. Sekarang bagaimana jika bentuk yang kedua, yaitu untuk A tidak sama dengan 1, maka bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, nanti akan kita ubah menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah QX ditambah C sama dengan 0. Atau kita faktorkan menjadi AX ditambah P kali AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Dengan syarat P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita coba jawab. Persamaannya 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita cari bilangan berapa jika dijumlahkan sama dengan 7 dan jika dikalikan sama dengan 2 kali negatif 4, yaitu negatif 8. Ternyata kita peroleh bilangannya adalah 8 dan negatif 1. 8 ditambah negatif 1 sama dengan 7, dan 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8. Sehingga bisa kita faktorkan. Perhatikan di situ A-nya 2, maka nanti akan kita faktorkan menjadi 2x ditambah 8 kali 2x dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2x ditambah 8 menjadi 2 kali x ditambah 4. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu 2. Sehingga hasilnya x ditambah 4 kali 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama kita peroleh x ditambah 4 sama dengan 0. Atau yang kedua 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga x1-nya negatif 4 dan X2-nya sama dengan setengah. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan menjabarkan yang B, yaitu 7X, menjadi 8X dikurangi 1X. Angka yang sudah kita dapatkan tadi, kita ganti untuk 7X. Kemudian kita kelompokkan 2. Yang depan kita faktorkan. 2x kuadrat ditambah 8x kita faktorkan yaitu 2x dikali x ditambah 4, kemudian 2 yang belakang kita faktorkan, ternyata faktornya adalah negatif 1 kali x ditambah 4 sama dengan 0. Yang sama kita tulis terlebih dahulu yaitu x ditambah 4, kemudian yang di luar kurung kita satukan jadi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x ditambah 4 sama dengan 0, atau 2x dikurangi 1 sama dengan 0. X1 kita peroleh negatif 4, dan X2 kita peroleh setengah. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 10 sama dengan 0. Kita cari bilangan berapa jika dijumlahkan hasilnya negatif 17 dan jika dikalikan sama dengan 3 kali 10 yaitu 30. Kita peroleh bilangannya negatif 15 dan negatif 2. Negatif 15 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 17 dan negatif 15 kali negatif 2 sama dengan 30. Sehingga bisa kita faktorkan karena A-nya 3, maka pemfaktorannya 3x dikurangi 15 kali 3x dikurangi 2 dibagi 3.
Kita faktorkan 3x dikurangi 15 menjadi 3 kali x dikurangi 5, sehingga bisa kita bagi dengan penyebutnya 3. Kita peroleh pemfaktorannya x dikurangi 5 kali 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk x negatif 5 sama dengan 0. Kemudian yang belakang 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh x1 nya sama dengan 5 dan x2 nya sama dengan 2/3. Atau dengan cara lain, nanti kita faktorkan, kita jabarkan negatif 17 menjadi negatif 15 dan negatif 2, sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 15x dikurangi 2x ditambah 10 sama dengan 0. Kita kelompokkan 2 depan dan 2 belakang, kemudian kita faktorkan masing-masing. 3x kuadrat dikurangi 15x kita faktorkan menjadi 3x kali x dikurangi 5 dan negatif 2x ditambah 10 kita faktorkan menjadi negatif 2 kali x dikurangi 5 sama dengan 0. Di situ tampak bahwa yang sama adalah x dikurangi 5, kemudian angka yang di luar kurung kita satukan menjadi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Yang pertama kita peroleh x kurangi 5 sama dengan 0, atau yang kedua 3x dikurang 2 sama dengan 0, sehingga x1 kita peroleh 5 dan x2 kita peroleh 2/3. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.